Oke, mari kita selami lebih dalam ya. Kali ini kita punya studi kasus yang menarik banget dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Jadi, sumber kita ini melihat gimana mereka pakai data dari rapor pendidikan 2025. Tujuannya, ya kita pengen lihat gitu, gimana sih data di atas kertas itu bisa beneran dipakai buat ya bikin sekolah jadi lebih baik. Anda mungkin mikir, emang bisa ya sebuah laporan data gitu memicu perubahan nyata di sekolah? Nah, itu pertanyaan bagus kan? Jadi, rapor pendidikan ini pada dasarnya kayak hasil cek kesehatan sekolah gitu dari Kemendikbudristek. Isinya kok lengkap, banyak banget aspeknya. Ada literasi, numerasi siswa, terus pengembangan karakter mereka, kualitas ngajar guru, sampai ke suasana atau ya iklim sekolah lah. Nah, SMN 2 Tasikmalaya ini mereka pakai data itu lewat apa ya namanya? Perencanaan berbasis data, PBD. Intinya sih PBD ini proses bikin rencana program sekolah, tapi wajib banget acuannya ya data rapor tadi, biar fokus gitu perbaikannya tepat sasaran. Oke, PBD ya, menarik. Terus, apa aja nih temuan utama dari cek kesehatan di SMA 2 Tasikmalaya ini? Ada area yang jadi sorotan khusus gitu? Iya, ada. Jadi meskipun status sekolahnya secara umum itu masih dianggap baik ya, tapi rapor pendidikan nunjukin ada beberapa area yang skornya turunnya cukup terasa dibanding tahun sebelumnya. Nah ini yang kemudian jadi fokus mereka. Pertama itu di area pengembangan karakter, khususnya di aspek kreativitas. Itu ada penurunan skor sekitar 7,33 poin. Wah, 7 poin lebih ya. Lumayan juga turunnya. Betul. Terus yang kedua, terkait kualitas pembelajaran. Fokusnya di metode pembelajaran guru, itu turun juga sekitar 3,70 poin. Oke, jadi bukan cuma soal karakter siswa, tapi cara gurunya ngajar juga ya. Nah, kalau kemampuan akademiknya sendiri gimana? Ada temuan? Ada juga di kemampuan numerasi, nah ini turunnya lumayan drastis, 7,30 poin, terutama di kompetensi aljabar. Selain itu, ada juga temuan, cukup bikin kaget ya, soal iklim keamanan. Jadi meskipun katanya nggak ada laporan kekerasan fisik dari siswa, tapi skor pemahaman guru soal hukuman fisik itu turun jauh banget, 13,99 poin. Wow, belasan poin. Iya, terus pemahaman soal kekerasan seksual juga turun, sekitar 9,37 poin. Terakhir, iklim kebinekaan juga jadi perhatian, terutama soal toleransi agama dan budaya, sama kesetaraan siswa, itu juga skornya turun. Wow, kompleks juga ya ternyata temuannya. Ada soal kreativitas, cara ngajar, aljabar, sampai isu keamanan dan toleransi. Nah, terus setelah dapat data kayak gini, sekolah ngapain? Kan nggak mungkin berhenti di angka aja kan? Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling penting dan jadi insight bagus dari kasus ini. Mereka tuh nggak langsung lompat bikin solusi atau program. Justru, sekolah ini ngadain sesi refleksi dulu. Bareng-bareng, sifatnya kolaboratif. Mereka undang semua loh, guru, kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan orang tua, bahkan perwakilan siswanya juga diajak. Oh, siswanya dilibatin langsung buat nyari akar masalah. Itu pasti seru tuh prosesnya. Apa aja contoh akar masalah yang berhasil mereka temuin bareng-bareng? Betul. Jadi keterlibatan semua pihak ini penting banget. Biar dapat gambaran utuh, terus nanti pas bikin solusi, semua merasa ikut punya gitu. Contohnya ya, buat masalah kreativitas yang rendah tadi, mereka nemuin akarnya tuh mungkin kurikulumnya terlalu fokus akademik, kurang proyek-proyek kreatif, terus guru juga ngerasa butuh pelatihan lagi biar bisa menstimulasi kreativitas siswa. Masuk akal. Terus, buat metode ngajar yang cenderung monoton, ya akarnya karena mungkin guru udah nyaman ya dengan metode ceramah, dan mungkin kurang familiar sama metode-metode lain yang lebih interaktif. Oke. Kalau yang aljabar tadi, yang skornya turun, sama isu iklim sekolah itu, gimana akar masalahnya? Mirip-mirip. Buat aljabar, akarnya ya guru ngerasa butuh bekal tambahan lah buat ngajarin konsep aljabar yang abstrak itu biar lebih gampang dipahami siswa, terus bisa dikaitin sama contoh di dunia nyata. Nah, kalau untuk isu iklim keamanan sama kebinekaan, ini agak lebih kompleks akarnya. Mulai dari kurangnya pelatihan buat guru soal disiplin positif, pencegahan kekerasan, terus cara nanemin toleransi, sampai ke kebijakan sekolah yang dirasa mungkin belum cukup komprehensif buat nanganin isu-isu ini. Oke, jadi proses refleksinya dalam ya, sampai nemuin akar masalah yang berlapis gitu. Nah, terus apa rencana aksi konkretnya?
biar nggak jadi wacana aja, gitu. Mereka tuangin itu semua ke dokumen perencanaan resmi sekolah. Ada rencana kerja tahunan, RKT, sama rancangan kegiatan dan anggaran sekolah. Jadi jelas komitmennya. Rencananya macam-macam. Ada pelatihan intensif buat guru, fokusnya ke metode ngajar interaktif yang dukung P5 itu loh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus, ada juga pelatihan khusus ngajar aljabar yang kontekstual, sama workshop soal disiplin positif dan pencegahan kekerasan. Itu buat gurunya ya. Kalau buat siswanya sendiri, ada kegiatan apa? Nah, buat siswa, ada rencana bikin proyek P5 yang spesifik. Temanya kewirausahaan sama seni budaya lokal, buat dorong kreativitas tadi. Terus bakal ada juga kompetisi karya kreatif antar siswa, sama program bimbingan belajar tambahan khusus aljabar buat siswa yang butuh. Oh iya, sekolah juga mau bikin modul P5 baru, temanya kebinekaan. Sama mau lebih sering sosialisasi soal kebijakan sekolah tanpa kekerasan. Lengkap ya rencananya. Ada anggarannya juga disebut tadi. Ada jelas anggarannya. Sumber utamanya dari dana BOS, bantuan operasional sekolah. Udah dialokasiin tuh, misalnya buat bayar narasumber ahli pas pelatihan guru, sekitar 1,5 juta per orang per hari katanya. Atau buat beli bahan-bahan proyek siswa, sekitar 100.000 per paket. Hadiah kompetisi juga ada anggarannya, sama honor tutor buat bimbingan aljabar. Wah, terstruktur banget ya kelihatannya. Kapan nih rencana ini mulai jalan? Terus gimana mereka mantau perkembangannya? Biar tahu berhasil atau enggak? Rencananya sih implementasi mulai tahun ajaran baru, ya sekitar Juli 2025 lah. Nah, yang penting juga mereka udah siapin sistem pemantauannya. Bakal ada evaluasi bulanan oleh tim internal sekolah, terus ada juga penilaian yang lebih gede di tengah semester, kira-kira Oktober 2025. Tujuannya ya buat ngukur kemajuannya udah sejauh mana. Misalnya, skor kreativitas siswa naik nggak? Pemahaman aljabar gimana? Terus persepsi siswa sama guru soal iklim sekolah berubah nggak? Nah, hasil evaluasi ini nanti dipakai buat penyesuaian strategi kalau memang perlu. Sekaligus jadi masukan lagi buat siklus PBD tahun depannya. Jadi muter terus gitu siklus perbaikan berkelanjutan. Oke. Jadi jelas banget ya alurnya di SMA 2 Tasikmalaya ini. Data dari rapor pendidikan itu nggak cuma jadi tumpukan laporan di meja, tapi benar-benar jadi pemicu aksi. Ada proses nemuin masalahnya, terus refleksi bareng-bareng buat cari akar masalahnya, baru dia disusun rencana aksi yang jelas ukurannya, ada anggarannya, dan dievaluasi terus. Ini contoh bagus banget sih, gimana data bisa jadi alat buat transformasi pendidikan yang sistematis. Tepat sekali. Dan ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan reflektif juga ya buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Gimana ya kalau pendekatan berbasis data yang diikuti refleksi bareng-bareng kayak yang dilakuin SMAN 2 Tasikmalaya ini, kita coba terapin lebih luas. Mungkin nggak cuma di sekolah lain ya, tapi bisa juga di lingkungan kerja Anda, mungkin di organisasi, atau bahkan di komunitas tempat Anda aktif. Tujuannya kan mirip, nemuin tantangan secara objektif, nyari akar masalahnya bareng-bareng, terus dorong perbaikan yang berkelanjutan. Kira-kira nih, rapor model apa ya yang bisa Anda pakai buat memicu perubahan positif di lingkungan Anda sendiri?